Bentuk paling umum dari komunikasi data adalah saat seseorang berbicara pada orang yang lain. Proses ini digambarkan pada gambar di bawah. Diagram itu dinamakan model dasar komunikasi, dan dua elemen yang terpenting adalah pengirim dan penerima. Pengirim menggunakan otak dan suara sebagai pembuat kode untuk mendapatkan komunikasi itu atau pesan menjadi bentuk yang dapat dikirimkan. Pesan bergerak melalui sejenis jalur yang dinamakan saluran untuk mencapai penerima. Pesan verbal yang dikomunikasikan dalam percakapan tatap muka bergerak dalam bentuk gelombang suara melalui udara. Saat pesan mencapai penerima, pesan tersebut harus digunakan kodenya. Telinga dan otak penerima berfungsi sebagai pengurai kode. Komunikasi data adalah pergerakan data dan informasi yang dikodekan dari satu titik ke titik lain melalui peralatan listrik atau elektromagnetik, kabel serat optik, atau sinyal gelombang mikro. Istilah-istilah lain yang digunakan adalah teleprocessing, telekomunikasi, telekom, dan datacom. Banyak teknologi yang digunakan, tapi yang paling umum adalah sirkuit telepon yang sama seperti yang digunakan untuk komunikasi suara. Misalnya, satu saluran telepon standar dapat menyediakan 24 saluran. Agar sirkuit telepon dapat digunakan untuk komunikasi data, peralatan khusus harus disertakan pada tiap ujung. Alat tersebut dinamakan modem. Modem mengubah sinyal-sinyal elektronik dari peralatan komputer terminal dan komputer menjadi sinyal-sinyal elektronik dari sirkuit telepon dan sebaliknya. Gambar samping menggambarkan jaringan datacom yang diperluas. Tidak semua perangkat keras dapat disertakan, tetapi gambar tersebut dapat memperlihatkan seperti apa suatu jaringan dalam organisasi bisnis. Berikut beberapa terminal yang digunakan: terminal keyboard, telepon tombol, terminal titik poin, terminal pengumpulan data, terminal khusus. Perangkat keras komunikasi lain: 1. Cluster control unit, 2. Modem, 3. Saluran, 4. Interaction channel, 5. Kabel serat optik, 6. Front end processor, 7. Host. Perangkat lunak komunikasi data. Perangkat lunak memungkinkan semua unit perangkat keras datacom bekerja sebagai satu sistem. Sebagian besar perangkat lunak berada pada host dan front end processor, tapi sebagian dapat berada dalam cluster control unit dan terminal. Bermacam-macam nama digunakan untuk perangkat lunak tergantung pada lokasinya. 1. Perangkat lunak dalam host, 2. Perangkat lunak dalam front end processor. Di LinkedIn, koneksi adalah kontak yang Anda kenal secara pribadi dan yang Anda percaya secara profesional. Ketika Anda terhubung dengan koneksi Anda di LinkedIn, Anda menjadi koneksi tingkat ke-1. Anda juga memiliki jaringan koneksi yang diperluas yang terdiri dari orang-orang yang dikenal oleh koneksi Anda. Opsi komunikasi Anda untuk jaringan yang diperluas bervariasi berdasarkan pada tingkat kondisi Anda. Berikut adalah beberapa hal yang dapat Anda lakukan dengan koneksi. 1. Terhubung dengan anggota lainnya dengan mengirimkan undangan atau menerima undangan dari mereka. 2. Mengontrol siapa yang dapat melihat daftar koneksi Anda. 3. Berinteraksi. 4. Mengirimkan pesan ke koneksi. 5. Pembaruan mereka muncul di halaman utama Anda. Komunikasi daring merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan jaringan internet untuk menyampaikan dan menerima pesan. Komunikasi melalui internet ini terjadi di dunia maya atau bahasa lainnya adalah cyberspace. Di era sekarang ini bukan lagi menjadi hal yang sulit untuk berkomunikasi melalui internet mengingat pengguna teknologi yang semakin banyak. Bahkan dapat dikatakan tidak ada orang yang tidak menggunakan internet. Salah satu alasan menggunakan internet adalah karena kemudahan yang ditawarkan. Komunikasi dapat dilakukan di mana saja dan di kapan saja. Salah satu alasan menggunakan internet adalah karena kemudahan yang ditawarkan. Komunikasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Beberapa layanan komunikasi yang memanfaatkan internet adalah situs website, media sosial, dan lain sebagainya. Jenis komunikasi daring: 1. Komunikasi daring sinkron, 2. Komunikasi daring asinkron. Kelebihan komunikasi daring: 1. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Komunikasi dengan menggunakan internet memungkinkan kita untuk berkomunikasi kapan saja dan di mana saja dan saat sedang melakukan apa saja, selama terhubung dengan internet dan fasilitas memadai. 2. Hemat biaya. Komunikasi daring dapat dikatakan hemat biaya karena kita tidak harus mengeluarkan dana lebih untuk bertemu seseorang, tetapi cukup menggunakan alat komunikasi. Pesan dapat disampaikan saat itu juga. 3. Hemat waktu. Sebelum adanya komunikasi daring, waktu kita terbuang dalam perjalanan bertemu seseorang untuk menyampaikan pesan atau melalui layanan pos yang juga membutuhkan berhari-hari. Setelah adanya komunikasi daring, komunikasi dapat dilakukan secara real time jika fasilitas memadai. Kekurangan komunikasi daring: 1. Membutuhkan perangkat khusus. Dalam melakukan komunikasi daring, pengguna memerlukan perangkat keras dan perangkat lunak untuk berkomunikasi. 2. Emosi tidak terwakilkan. Komunikasi daring memang memudahkan pengguna untuk berkomunikasi, tapi emosi yang dibawa oleh pengguna tidak dapat tersampaikan seperti intonasi, gerakan tubuh, raut muka. 3. Semakin merebaknya pengguna komunikasi daring menyebabkan banyak masuknya informasi yang kurang penting, sehingga banyak pengguna yang banyak mengakses informasi tidak penting daripada informasi yang penting.